Lu udah nonton film ini, Our Brand is Crisis. Itu film yang dibintangi oleh Sandra Bullock tahun 2005. Dan 10 tahun kemudian film itu didaur ulang, dibuat lagi. Ini film tentang strategi kampanye politik. Nah, Sandra Bullock di situ tuh posisinya sebagai konsultan politik. Nah, dia itu lagi membantu Pedro Castillo yang maju sebagai presiden Bolivia. Sandra Bullock ini bukan apa-apa, jagoannya hampir kalah, hampir terburuk. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Sandra Bullock? Ya, bayangin aja gimana nggak pening tuh ada seksi Sandra Bullock. Itu yang namanya kandidatnya dia calon presiden Bolivia, itu udah dipoles citranya semulus mungkin. Jadi udah dipoles, udah bening seperti kuala gitu ya. Pokoknya udah keren banget ya, udah dipoles, peduli rakyat, poles dengan macam-macam segala itu, segala citra. Tapi akhirnya justru terpuruk. Nah, akhirnya ada satu ilham. Sandra Bullock lihat bahwa kondisi yang terjadi pada Bolivia waktu itu adalah bahwa negara tersebut lagi krisis konstitusi dan krisis yang lain-lain. Akhirnya muncul satu tagline ampuh, namanya Our Brand is Crisis. Itulah yang disampaikan ke kandidatnya. Dia ngomong, kandidat, Our Brand is Crisis, itu tagline-nya. Jadi ini namanya strategi belak-belakan. Ini udah nggak pakai lagi citra. Kondisi kita begini, ini belak-belakan namanya bahwa kita sedang krisis dan lo adalah solusi. Ini agak beda kalau kita lihat nih ya, kondisi kayak gini. Kalau kita lihat pada kandidat capres kita tahun 2024 agak beda. Semuanya mesti pakai bedak. Termasuk Anies Baswedan yang katanya antitesis Jokowi. Dengan tagline perubahan, dia pun masih pakai bedak. Nah, dalam kacamata Sandra Bullock ya, Anies dan pendukungnya itu sudah mengidentifikasi diri kira-kira sebagai antitesis Jokowi. Maka tagline-nya adalah perubahan. Yang muncul kemudian kan kalau kita lihat ya di media ya, pokoknya buat Anies itu yang paling penting bagaimana mengkritik Jokowi. Dia lupa hasil survei menyebutkan 80% lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi. Ini adalah persepsi yang seperti ini adalah kehendak alam. Itu juga yang terjadi pada Sandra Bullock ketika dia melihat bahwa Bolivia krisis. Ini adalah realitas kehendak alam. Jadi ya sunatullah itu. Bahwa ini kondisinya sedang krisis, jangan dibalik. Bahwa sekarang faktanya 80% lebih masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Jokowi. Ini jangan dibalik, seolah-olah masyarakat nggak puas. Itu artinya Anies dan pendukungnya sedang melawan kehendak alam. Mungkin kalau ketemu Sandra Bullock, dia nih timnya, penasehatnya, mungkin koalisi perubahan dimarahin sama Sandra Bullock. Jadi gimana ya, lu pikir gini, melawan kehendak alam itu bukan persoalan mudah. Itu ibaratnya kalau lu berenang, arus sungai itu ke utara, ke barat, lu berenangnya ke arah timur, itu lu melawan arus namanya. Layang-layang aja yang nggak punya prinsip, itu terbang mengikuti kehendak alam, kemana arah angin. Tapi bukan berarti dia tuh diam di situ. Dia juga bisa meliuk-liuk tuh. Dia bisa meliuk kalau diadu, diulur, segala macam, atau dia bisa digoyang ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Tapi dia tidak bisa melawan kehendak angin. Itu kehendak alam. Itu persoalan yang terjadi pada tim Anies atau tim koalisi perubahan saat ini menurut saya. Kira-kira udah kayak konsultan politik bro. Karena minat jadi konsultan politik itu jadi seperti yang sekarang aja di Freeman. Nah, itu loh maksud gue. Jadi melawan arus itu atau melawan kehendak alam bukan hanya terbuka seperti yang berenang tadi, arah arusnya itu ke barat atau berenang ke timur.
itu kan membutuhkan tenaga besar. Melawan kedangkalan itu bukan hanya tenaga. Dalam kampanye politik itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Punya resource bukan itu. Kalau resources apalagi ya, resource utamanya kalau cuma dari satu orang, dari cuma satu orang yang bisnis tambang misalnya gitu ya, ini misalnya itu terlalu berat lah. Seharusnya ada diversifikasi juga. Kalau yang lain cuma ngasih recehan, berat. Nah, tapi ya terserah saja sih kayak gua dan masyarakat sebagai penonton itu kan biasanya di komentator itu dilihat sebagai antitesis Jokowi garis keras, melihat perubahan garis keras ketika masyarakat tingkat kepuasan 80% lebih terhadap Jokowi. Jangan-jangan ini yang membuat pelan tapi pasti hasil survei tingkat keterpilihan terhadap Anies Baswedan itu terus turun, mungkin belum sampai dasar. Itu terlalu berat ya, tapi semuanya adalah pilihan. Lanjutin kalau memang yakin itu adalah kebenaran